Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, itu juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, awal siang hari ini kita sama-sama dapat menghadiri salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah tantangan umat Islam di akhir zaman. Pada dasarnya bahwa di awal Islam sekalipun memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam tantangan, akan tetapi adalah tantangan yang ada pada saat itu agak berbeda dengan tantangan yang ada pada saat sekarang. Kalau tantangan pada saat sekarang adalah secara umum terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah disebut dengan tantangan al-khawarijiyah, yaitu tantangan dari luar umat Islam. Hal ini adalah termasuk diantaranya Makaidul Yahudi Alamiyah, makar Yahudi internasional. Dalam hal ini adalah sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Akan engkau temui, niscaya engkau akan temui bahwa manusia yang paling ganas, manusia yang paling kejam dan yang paling dahsyat memusuhi orang-orang yang beriman terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik atau yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surah Al-Maidah ayat 82. Kalau kita perhatikan memang di masa-masa terdahulu adalah sampai mereka berencana untuk membunuh Rasul. Kalau itu saat sekarang adalah juga sudah kita melihat dan menyaksikan
tuduhan-tuduhan teroris. Begitu juga pembantaian umat Islam di mana-mana. Masuk diantaranya adalah yang tidak berapa lama terjadi sebelumnya adalah di Rohingya ataupun Myanmar. Begitu juga adalah pembantaian para ulama adalah merupakan target utama pada saat sekarang ini. Melakukan berbagai macam cara untuk melakukan jebakan. Selain itu ada juga yang disebutkan Makaid Salihiyah Al-Alamiyah, yaitu adalah makar salibis ataupun kristenisasi. Sampai mereka mengatakan la yumkinul intisar 'ala al-muslimin min khilal haq wa innama yumkinul intisar 'alaihim biwasitati siyasah. Kita tidak akan mungkin mengalahkan umat Islam melalui perang, karena mereka yakin bahwa umat Islam ini adalah siap mati untuk memperjuangkan agamanya dan akidahnya. Sehingga mereka mengatakan wa innama yumkinul intisar 'alaihim biwasitati siyasah. Tapi kita akan mampu mengalahkan umat Islam itu adalah melalui politik. Dalam hal ini termasuk salah satu rencana mereka adalah yang sudah lama mereka lakukan untuk menyerahkan kami ataupun keluarga berencana, sehingga jumlah umat Islam semakin sedikit. Yang akhirnya target mereka adalah dalam pemilu, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, begitu juga di pusat ataupun pemilihan presiden. Target mereka adalah untuk memenangkan itu ketika berkurang jumlah umat Islam. Tetapi terkadang kita umat Islam ini tidak sadar antara target-target mereka tersebut, sehingga kita terjebak di dalamnya. Lalu kemudian juga target mereka adalah untuk menguasai kepemimpinan, sehingga kepemimpinan yang ada walaupun dipimpin oleh umat Islam, akan tetapi kepemimpinan itu adalah sesuai dengan rencana dan target mereka. Itu adalah kepemimpinan yang bisa mereka kendalikan, meskipun pemimpinnya adalah beragama Islam. Begitu juga adalah mereka punya target untuk menguasai pimpinan-pimpinan di kampus yang punya paham Syiah ataupun punya paham liberal. Begitu juga dengan paham Islam Nusantara. Itu adalah merupakan target utama mereka, sehingga kalau kita lihat kondisi pada saat sekarang adalah sikap-sikap yang dilakukan oleh pemerintah yang bertentangan dengan peraturan, namun banyak di antara umat Islam adalah diam dan tidak mampu melakukan gerakan-gerakan, karena sudah hampir semua ini ataupun hampir semua posisi-posisi strategis adalah sudah dikuasai oleh mereka. Lalu kemudian di sisi lain juga adalah mereka akan dikuasai dari sisi ekonomi, sehingga mereka melakukan ekonomi yang berhubungan dengan riba, agar umat Islam terjebak di dalam hal tersebut, sehingga Allah akan murka terhadap umat Islam itu sendiri. Itu juga target mereka adalah mereka melakukan isya'atul qudrati baina qadatil muslimin. Mereka melakukan perpecahan, agar terjadi perpecahan di antara para pemimpin-pemimpin Islam, agar umat Islam tidak bersatu. Sehingga misalnya orang NU menyalahkan Muhammadiyah, ataupun orang Muhammadiyah menyalahkan NU. Begitu juga dengan Al-Wasliyah ataupun Persis misalnya. Tetapi terkadang kita umat Islam ini tidak mengerti dan tidak paham bahwa semua di balik itu adalah merupakan rencana orang-orang non-Muslim, baik orang Yahudi ataupun mata sipil yang ada pada saat sekarang. Kalau kita perhatikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Yushakul umam antara alaikum kama tad'a al-aqlatu ila fis'atiha." Wa qala qail, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah." Qala bal antum katsirun. Dikhawatirkan bahwa bangsa-bangsa ataupun negara-negara akan menguasai kalian, sebagaimana orang berlomba-lomba menguasai ataupun berebut menguasai makanan yang ada di dalam piring. Wa qala qail, orang sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah karena umat Islam minoritas pada saat itu? Lalu kemudian Rasul menjawab,
bal antum katsirun, bukan, akan tetapi kalian pada saat itu adalah mayoritas. Walakinnakum muta'un ka'uta'is sayl, akan tetapi umat Islam pada saat itu adalah bagaikan buih. Buih itu adalah tidak berfungsi kalaupun dia mayoritas, sehingga yang menjadi pemimpin-pemimpin instansi terutama adalah dikendalikan oleh agama lain. Dengan demikian, wala yanti'annallahu min suduri aduikum al-mahabah, wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-waham. Oleh sebab yang demikian yang akhirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut musuh kalian, sehingga agama-agama lain tidak takut kepada umat Islam. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-waham, dan Allah akan menancapkan penyakit waham di hati kalian. Kata Rasulullah SAW, sahabat bertanya lagi, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Lalu kemudian beliau menjawab, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini untuk mendapatkan kepentingan jabatan dan posisi-posisi strategis, sehingga umat Islam banyak bergabung dengan agama lain, namun bergabung dengan paham-paham liberal. Begitu juga dengan paham-paham Syiah yang sangat kita khawatirkan akan melakukan perpecahan di kalangan umat Islam. Kemudian begitu juga mereka melakukan al-ghul di perang pemikiran. Salah satu yang mereka tanamkan kepada umat Islam adalah saruful muslimin ala tamassuk bi islamihim. Walaupun umat Islam ini tetap beragama Islam, tidak masalah bagi mereka. Yang paling terpenting adalah meskipun beragama Islam, tapi tidak berpegang teguh kepada agama Islam itu sendiri, sehingga banyak di antara umat Islam tidak setuju dengan peraturan-peraturan keislaman. Tidak cuma yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan salah satu tantangan yang kecil. Tantangan yang paling besar sebenarnya adalah tantangan yang kedua, yaitu disebut dengan tantangan al-dakhiliyah, tantangan di antara kalangan umat Islam itu sendiri. Hingga Imam Al-Ghazali mengatakan, at-tahaddiyat aktsaru min ad-dakhil wa aqalluha min al-kharij. Tantangan yang paling besar dan yang paling banyak sebenarnya adalah tantangan di antara kalangan umat Islam itu sendiri, dan lebih sedikit dari tantangan luar. Salah satu di antaranya, kata beliau, adalah takdirus dari al-Islamiyah, bahwa umat Islam ini tidak siap ketika syariat Islam itu ditegakkan. Yang paling pertama menolak ketika peraturan perundang-undangan ataupun perda ini ditetapkan dengan berhubungan dengan peraturan-peraturan keislaman. Perintah pertama adalah bukan dari agama lain, akan tetapi dari pihak agama Islam itu sendiri, dari partai-partai yang mengaku sebagai partai Islam, akan tetapi ternyata adalah mereka lah yang pertama menolak aturan-aturan Islam itu. Dan yang kedua adalah fasluddin anid-daulah, memisahkan agama dengan pemerintahan. Hal-hal yang berhubungan dengan agama, mereka mengatakan itu bukan urusan negara, itu bukan urusan Pemda, akan tetapi itu adalah urusan ulama, urusan para ustaz. Ini adalah merupakan paham yang keliru, sehingga Allah mengatakan, maka hukum al-jahiliyah dia bakul, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Kalau kita kembali ke sejarah, bahwa Rasulullah SAW juga adalah berpolitik, akan tetapi politik yang sehat dan politik yang baik, sehingga mereka mampu menggerakkan agama Islam di berbagai macam belahan dunia sampai ke masa sahabat, dan begitu juga kepada masa tabi'in. Akan tetapi ternyata banyak di antara kalangan umat Islam, hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan tidak perlu diurusi oleh pemerintah. Sebenarnya adalah justru yang berkewajiban untuk mengurusi keagamaan adalah pemerintah itu sendiri, sehingga lebih mudah menerapkan aturan-aturan keislaman terhadap rakyatnya. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, al-furqatu fi sufufi umat Islamiyah, terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, sehingga inilah merupakan manfaat bagi pihak agama lain untuk menjatuhkan agama Islam ketika umat Islam tidak mau bersatu. Kemudian yang berikutnya adalah diabu tiaratil rasyidah, sulitnya mencari pemimpin yang baik.
Walaupun terkadang kita ingin memilih orang yang baik, akan tetapi adalah kalau kita lihat misalnya calon-calon yang ada adalah tidak jauh beda. Dalam hal ini sebenarnya adalah kita perhatikan sabda Rasulullah SAW tentang yang berhubungan dengan kepemimpinan. Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa uzara'uhum kal ta'la wa qudatuhum kal kilab. Akan datang kepada manusia satu masa, kata Rasulullah SAW, pemimpin-pemimpin mereka adalah bagaikan singa, dan menteri-menteri mereka bagaikan serigala, dan hakim-hakim mereka bagaikan anjing. Ketika diberikan daging, dia tidak menggonggong. Akan tetapi kalau daging tidak diberikan, dia pasti akan menggonggong. Lalu kemudian dikatakan oleh Rasul, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yakunu 'alaikum umara sufaha yuqaddimuna syara'a an-nas wa yudhiruna bi khiyarihim wa yu'akhiruna as-salat. Faman adraka dzalika minkum fala yakun waziran wala syarfiyan wala jabadiyan wala qazinan. Kata Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian satu masa yang mana pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak pantas menjadi pemimpin, bukan orang-orang intelektual, akan tetapi orang-orang yang berduit. Yuqaddimuna syara'an nas, mereka akan mengutamakan orang-orang manusia yang jahat. Wa yudhiruna bi khiyarihim, dan mereka berani melakukan terang-terangan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Wa yu'akhiruna shalah, mereka itu senantiasa dan sering melambatkan sholat. Faman adraka dzalika minkum fala yakunu waziran, apabila kalian ada di masa itu, maka kata Rasulullah SAW, kalian jangan mau menjadi menterinya, wala syarfiyan, dan jangan mau menjadi polisinya, wala jabadiyan, dan jangan mau menjadi pemungut pajaknya, wala qazinan, dan jangan mau menjadi bendaharanya, karena Anda akan terjebak di dalamnya. Hadis yang terakhir, saya tiada nasi sanawatu muta'ad yusaddaqu fiha al-kadhib yukadzabu fiha as-sadiq. Akan datang satu masa kepada manusia, kata Rasulullah SAW, penipuan-penipuan, yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang berbohong dianggap benar, yukadzabu fiha as-sadiq, orang-orang yang jujur dianggap berbohong, wa yu'tamanu fiha al-khain, dan dianggap mampu menerima amanah, wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang-orang amanah dianggap sebagai pengkhianat, wa yantiqu fiha ar-ruwaidah. Pada saat itu orang-orang yang ngomong, kata Rasulullah SAW, yang diberikan peluang untuk berkuasa dan berbicara adalah ar-ruwaidah. Lalu kemudian sahabat bertanya, wa ma ar-ruwaidah, apa itu ruwaidah ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ar-rajulu tabi fi amril ammah, itu adalah orang bodoh yang mengurusi urusan umat yang tidak layak menjadi pemimpin. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kita cuma yang dirahmati oleh Allah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa saya yakin bahwa tantangan ini sebenarnya sudah kita lihat bersama. Akan tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mampu menyikapinya dengan harapan agama Islam ini tetap berjalan dengan baik. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بيديه وتابوا له Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ويا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.